Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya di sini Jason Terry dengan NPM 2019 435005888 akan melakukan simulasi program yang saya buat sesuai judul tugas akhir saya, yaitu sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW pada salon Gomels. Nah, sebelum kita mulai menjalankan aplikasinya, sekarang saya beritahukan terlebih dahulu cara pemasangan aplikasinya. Nanti di folder deskripsi, di folder DVD-nya nanti ada file zip. Nah, nanti kita untuk aplikasi build filenya itu ada di sini. Di sini saya ekstrak pakai 7-zip. Kita ekstrak ke D. Ekstrak. Tunggu sampai selesai. Ya. Nah, nanti ada folder SPK penerimaan karyawan. Nah, ini kita klik saja. Nah, nanti kita bisa jalanin pakai jar atau pakai bed file. Nah, sebelum kita menjalankan aplikasinya itu, kita harus yang pertama adalah punya SAM. Pastikan install, terus jangan lupa Apache sama MySQL-nya kita run, kita start. Jangan lupa karena itu harus. Lalu yang berikutnya adalah pastikan sudah melakukan import database-nya ke phpMyAdmin. Di sini di aplikasinya sudah ada SQL-nya, nanti tinggal import saja. Nah, untuk cara importnya sendiri itu nanti ada di manual book-nya. Nah, sekarang kita coba menjalankan aplikasinya. Kita bisa pakai bed file. Kalau pakai bed file nanti pakai cmd seperti ini run-nya. Jadi tampilannya akan selalu ada cmd-nya. Jadi kalau misalnya cmd nanti kalau bisa kita exit ya, nanti cmd-nya bisa kita close. Kita coba login aja ya, coba dulu aja. Nah, nanti kita seperti ini nih tuh. Jadi sebenarnya kita bisa drag tuh. Nah, ininya buat apa? Sekitar cmd-nya aja kita logout sekarang. Nah, sekarang kita akan melakukan run dengan yang file jar-nya saja. Nah, ini juga sudah saya berikan shortcut, jadi misalkan mau ditaruh di desktop buat shortcut aplikasinya ya bisa juga. Nah, sekarang kita lakukan ini dulu, run jar-nya. Nah, nanti ini adalah tampilan layar loginnya. Ada username, ada password ya. Kita coba login dulu pakai salah satu akun. Akun yang tadi. Nah, ini kita bisa drag juga. Nah, untuk tampilan dashboard itu terbagi atas dua. Untuk yang akses level owner sama hak akses level admin. Kalau level owner dia cuma bisa masuk ke pengguna, bobot, penilaian, karyawan baru, dan laporan. Terus kalau misalkan yang adminnya gimana, level admin? Ya, satu lagi level admin. Kita coba pakai yang akun level admin. Bisa pencet enter atau login. Tadi saya pencet enter. Nah, dia bisanya masuk ke cabang, lowongan, calon karyawan, peringkat SAW, sama laporan. Nah, karena pengguna ini ada di awal, maka kita pakai yang owner dulu. Nah, yang pertama adalah kita ke form pengguna. Nah, untuk setiap tampilan layar ada ininya ya, ada bisa minimize. Saya bikin codingan minimize sendiri. Kenapa juga title bar saya hilangkan? Agar antisipasi kalau misalnya saat itu pengen kembali ke dashboard tapi malah ke exit, yang ada malah exit aplikasi semuanya, jadinya mematikan aplikasi jadinya. Dari hal itu maka saya hilangkan. Jadi saya siapkan aja button minimize sama back-nya nanti. Sekarang kita masuk ke pengguna. Nah, ini ada nama pengguna, username, password, level. Ini bisa owner, bisa admin. Nah, sekarang kita coba masukkan dulu datanya ya. Misalkan Paul
Agusta Paul Auk 2. Passwordnya levelnya ke admin. Tinggal tombol save aja, maka akan langsung ada tersimpan, berhasil di save, maka langsung terupdate. Terus gimana kalau bisa mau kita ubah nih? Misal kita mau ubah siapa nih? Ubah John Trey. Nah, ini kita ubah itu di sini karena username primary key, maka username tidak bisa diubah. Dia bisa diubah nama pengguna sama passwordnya. Misalnya John Terry. Passwordnya coba kita ganti. Nah, habis itu kita pencet tombol edit. Ingat kalau untuk ubah tombol edit, kita klik ya. Nah, data pengguna berhasil diedit. Kita berubah. Nanti kalau kita coba pakai akun yang sudah kita ubah ini, si Johnny 667. Terus kalau kita mau hapus gimana nih caranya nih? Nggak, kita klik lagi. Terus kita punya tombol delete. Kalau pengen hapus dengan tombol yes, kalau enggak ya no. Kita no, maka kalau no kita kembali ke sini. Kalau kita klik yes, maka akan menghapus datanya. Nah, langsung terupdate. Terus apa nih fungsi tombol cancel nih? Misalnya kita lagi ngisi asal deh. Asal itu fungsinya untuk kita juga ini misalkan. Nah, misalkan kita mau kita mau reverse layarnya, kita tombol cancel gitu. Lalu juga ada cari pengguna. Kita cari yang namanya Terry. Nah, cari namanya Terry. Bisa dengan pencet enter atau tekan tombol find-nya. Kita mencari admin. Kita mau mencari admin. Nah, terus misalnya kita mau mencari owner. Atau yang namanya Jason. Nah, gitu. Kita bisa cancel. Dan kita kembali ke layar. Kita kalau misalnya kembali layar, kita bisa pakai back. Terus juga ini juga bisa kita drag juga. Tinggal klik saja pada tampilan layar, terus kita tahan, terus kita geser-geser. Untuk semua tampilan layar bisa di drag. Sama kita bisa minimize. Kita kembali ke dashboard. Nah, sekarang kita ke bobot. Di sini kita untuk memasukkan nilai bobot kriteria untuk perhitungan SAW-nya. Jadi nilainya kalau semakin misalnya pengalaman kerja kan lebih tinggi nilainya. Berarti itu yang kriteria yang paling diprioritaskan, kriteria yang paling tinggi. Gitu. Terus gimana caranya? Kita misalkan kita ubah deh, misalkan hentikannya jadi 5. Terus atas penggambaran 25. Kita edit ya. Caranya adalah tekan tombol edit, kita ubah. Bobot kriteria berhasil diedit. Nah, begitu cara mengubahnya. Terus misalnya gimana caranya kalau misalnya mau gimana kalau misalnya nanti angkanya totalnya nggak 100 dalam mengedit bobot kriteria itu, nanti harus total dari nilai masing-masing, total dari nilai kriteria itu harus dapat nilai 100. Misalkan kita penjadikan jadi 10 deh ya. Kalau kita dihitung jadi berapa nih? 45, 65, jadi 105 ya. Nah, jadi 105. Nah, kalau misalnya kita edit, dia nggak bisa. Nah, nanti dia akan kembali ke nilai awalnya. Sekarang kita balikin dulu ke nilai sebelumnya, karena dia sudah yang diatur sama pemiliknya. Kita pencet edit. Nah, kita kembali. Nah, sekarang kita akan mau masuk ke cabang lowongan sama jalan karyawan, maka kita menggunakan akun level admin. Johnny 7. Ini kita pakai akun yang tadi kita ubah. Kita login saja. Oke. Nah, benar tuh. Selamat datang admin John Terry. Nah, kan kita namanya sudah berubah, harusnya tadi John Trey sekarang jadi John Terry. Yang pertama adalah cabang. Di cabang juga sama, kita bisa drag, kita bisa minimize. Ada ID cabang, nama cabang, kota, alamat, dan teleponnya. ID cabang sendiri adalah buat ID-nya. Nah, ini ID cabang tuh primary key ya.
Coba kita mau input C08, misalkan di Ion Mall Kota Jakarta, Jalan Tanjung Barat II, jangan lupa lantai 003F blok B. Misalnya kita Jakarta Timur. Misalkan teleponnya kita mau ganti, misalkan teleponnya teleponnya kita ganti, kita masukkannya asal aja, kita simpan dengan tombol save. Nah, maka akan muncul Ion Mall-nya. Terus gimana kalau kita bisa mau ubah? Seperti biasa, kayak line-line kayak seperti biasa. Misalnya begini, kita mau ubah nih, kita tinggal klik saja di tabelnya, nanti muncul langsung di tabelnya. Kita mau ubah nih, misalnya kita ubah namanya deh bahasa Indonesia. Ini kita ubah jadi lantai 4 ganti 3D2. Kita ganti sama nomor teleponnya, kita ganti digit 833. Nah, kita tinggal menekan tombol edit saja, atau cabang berhasil diedit. Jangan lupa juga ID cabang tidak boleh diedit. Maka sudah berubah dari Grand Indonesia jadi Plaza Indonesia, jadi berubah juga tadi lantainya dari lantai 5 jadi lantai 3D2. Nomor teleponnya juga berubah. Terus gimana nih kita mau ngapus ya? Sama, kita klik dulu, terus nanti kita pencet delete saja seperti biasa. Kalau no, itu tidak jadi. Kalau yes, berarti kita hapus. Yes, oke. Nah, kalau cancel sendiri ya kayak tadi, kalau misalnya kita isi asal-asal, cancel, atau refresh ini. Sama juga bisa nge-refresh ini, refresh tabelnya. Kita bisa cari cabang, misalnya cari yang ada kata mall-nya. Ada mall-nya karena ini ada alamatnya. Karena kan nanti akan pencarian sesuai dengan dari field ID cabang, nama cabang, kota, alamat, nama teleponnya gitu. Nah, ini yang ada kata mall-nya. Maksudnya kita mau cari yang Jakarta. Tuh, ini Jakarta. Coba yang di Bekasi ada nggak? Klik. Nah, kalau kita mau refresh, tinggal tekan cancel aja. Gitu. Maka sudah, kita back. Sekarang kita ke lowongan. Nah, di sini kita bisa ada ID lowongan, ID cabang, nama cabangnya nanti untuk pengecekan, buat cek aja apakah benar apa tidak, tanggal awal masa lowongannya sama tanggal akhirnya, terus statusnya apakah masih aktif atau sudah tutup, dan jumlah karyawan barunya. Sekarang kita contoh deh, kita iniin 07. Jadi cabangnya kita coba ya tadi yang Aeon. Misalkan tanggal awalnya itu tanggal 11, ini asal aja, ini aja. Masih aktif, kita butuhnya misalkan 9 orang. Ya, tekan tombol save. Maka nanti akan muncul seperti berikut. Terus gimana misal kita mau ubah nih? Ini kita ganti deh, kita ganti ke jadwalnya ke lebih jauh. Tanggal 25. Terus kita butuhnya misalkan 8 orang, misalkan. Pas atrium ya. Untuk ini juga tidak boleh diubah ID lowongannya, karena ID lowongan itu adalah primary key. Sekarang kita edit ya. 1, 2, 3. ID lowongan berhasil diedit. Nah, sudah berubah deh tanggal akhir sama jumlah karyawan barunya. Terus gimana kalau misalnya kita mau hapus nih? Cukup tinggal klik saja. Kalau ini udah tinggal delete. Ingin hapus data lowongan terpilih? Yes. Kalau no, tidak jadi. Kalau yes ya kita hapus. Nah, nanti datanya terhapus. Terhapus otomatis ya. Terus adalah kita juga bisa cancel ya, ini buat ini misalnya buat ngosongin semuanya gitu. Nah, terus kalau kita mau cari lowongan, carinya gimana? Bisa cari kode itunya, atau misalnya mau cari kode cabangnya tuh.
Dan misalnya kita mau lihat nih apakah ada yang dari bulan, kita melihat tahun 2023 bulan 7. Nah, nanti ada yang sesuai dengan tanggal awal sama tanggal raya, mencari yang ada 2023 bulan 7. Atau mencari yang statusnya aktif dan tutup. Seperti itu. Coba isi dengan tombol find juga. Nah, kalau kita mau refresh ya tinggal tekan cancel saja. Karena sudah, kita kembali ke back. Sekarang kita ke calon karyawan. Nah, ini ada nick, ada nama, ada tanggal lahir, ada pendidikan, ada alamat, telepon, pengalaman kerja, ini tahun pakai angka, pengalaman organisasi ya tidak ada, emang ada, tanggal lamaran, yang pendidikan juga ada tidak ada sampai S2, ada ID lowongan sama nama cabangnya untuk pengacara sesuai dengan ID lowongannya. Sekarang kita coba masukin datanya sekarang. Ya 02 ya, misalkan asal aja, namanya adalah misalkan Michel Hadi, tanggal lahirnya misalkan 1993 bulan Desember tanggal 21, pendidikannya misalkan S1, terus alamatnya ini asal ke Jakarta Raya nomor 75 RT 03/52 Pasar Rebo. Teleponnya juga asal aja, misalkan ya pengalaman kerjanya masih 0 tahun, ada pengalaman organisasi, tanggal lamarannya misalkan yang sekitar tanggal 25. Terus kita pilih yang L01 untuk nanti kita coba buat perhitungan SAW nya. Kita save, nanti akan muncul nih Michel Hadi di sini, sudah terupdate. Terus gimana kalau misalnya kita mau ubah data, ya cukup sama kayak seperti sebelum-sebelumnya, kita klik. Misalnya kita mau edit yang Michel Hadi nih, kita mau klik nih, kita mau edit nih. Misalkan kita mau ubah jadi cuma SMK, pengalaman kerjanya ada deh 1 tahun tapi tidak ada pengalaman organisasi, maka kita tinggal pencet tombol edit saja. Tidak lupa juga untuk nick itu tidak bisa diubah. Kita coba ganti nama jadi Michel Dani, kita ubah, kita pencet edit saja. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini gitu. Terus apa lagi nih? Oh, kita mau menghapus, misalkan kita di sini mau menghapus. Kita hapus yang mana nih? Kita hapus yang tadi aja deh. Misalnya nih, atau siapa ya nih? Ayo. Sebentar, kita pilih dulu. Kita mau hapus yang mana? Kita hapus dia Sri Mulyani nih ya. Kita delete. Klik saja. Ada pilihan yes atau no. Kalau kita yes kita hapus, kalau enggak ya kita enggak. Kita pilih yes. Terhapus. Maka nanti datanya langsung hilang. Terus juga ada button cancel. Button cancel tentunya untuk yang refresh layarnya. Siapin dulu. Kalau kita cancel, refresh semua. Gitu. Terus kita bisa cari juga di sini. Kita bisa cari yang namanya Ayu. Nah, ini kenapa ada Fitri Agung masuk, karena pada alamat Oto Iskandarinata ada Kampung Melayu, ada Ayunya gitu. Misalkan kita mau cari yang pendidikannya SMP atau biji aja berarti SMK tuh. Terus kita bisa juga klik dengan tombol find ini. Terus kita bisa mau cari kelahiran tahun 2000 misalkan. Nah, keluar semua karena 2000. Terus kita mau cari yang lamanya di bulan 7. Nah, cuma 1 orang doang sih misalnya nih tadi. Oke, kita back. Kita sudah selesai, kita cancel. Refresh semua nanti jadinya ya. Refresh semua. Kita back. Nah, sekarang kita akan masuk ke penilaian.
Oh, tidak lupa juga untuk jumlah calon karyawan di pada dashboard ini bercabang, jumlah lowongan aktif nanti akan bertambah dengan sesuai dengan jumlah yang ada di database-nya. Kalau bisa kita import, misalnya kita tambah nih, nanti dia 32 misal, jadi 32, jadi 8. Nanti kita perubahannya saat nanti kita mau isi jumlah karyawan baru nanti. Nanti kita coba-coba. Semuanya ini berjalan ya. Kita coba, tapi karena sekarang kita mau masukin penilaian dulu, kita ke penilaian dulu. Kita pakai yang level akun owner. Salah. Kita ke penilaian. Nah, ini ada ID penilaian sebagai primary key-nya, ID lowongan, nick, nama, dan sesuai combo box. Nanti itu begini, penyalannya ada pakai combo box. Yang pendidikan tuh SD itu nilainya 1, nanti berubahnya nanti masing-masing berubah di sini semua. SD itu 1, SMP itu 2, SMA SMK itu 3 nilainya. Tidak ada itu 1, SD itu 2, SMP itu 3, SMA dan SMK itu 4, D3 sampai S2 itu 5 nilainya. Pengalaman organisasi tidak ada itu nilainya 1, ada itu nilainya 2. Pengalaman kerja 0 tahun itu 1, 1 tahun itu 2, 2 tahun itu 3, dan lebih dari 3 sama dengan tahun, lebih dari 3 tahun, lebih dari sama dengan 3 tahun itu nilainya 4. Nah, ini kalau misalnya untuk motivasi kerja dan kemampuan komunikasi sangat baik nilainya 5, baik itu nilainya 4, cukup itu nilainya 3, buruk itu nilainya 2, dan sangat buruk itu nilainya 1. Kalau tes menggambar ya seperti ini, ada nilainya dari 1 sampai 20 itu nilainya 1, 21 sampai 40 itu nilainya 2, 41 sampai 60 itu nilainya 3, 61 sampai 80 itu nilainya 4, 81 sampai 100 itu nilainya 5. Itu. Nah, tombol cancel. Nah, sekarang kita coba deh, kita masukin deh. Ayo. P4. Kita masukkan yang tadi, kita mau masukin nilainya si itu. Michelle Yani nih, SMK tidak ada sama 1 ya. Kita lihat nanti. Kalau kita klik, nanti otomatis untuk yang combo box pendidikan sampai pengalaman kerja juga otomatis terisi. Nick sama nama juga sama. Jadi saat penilaian itu jadi tinggal mengisi yang kemampuan komunikasi, motivasi kerja sama tes menggambarnya saja. Misalkan dia itu komunikasinya baik, nah ini motivasi kerjanya cukup. Tes menggambarnya itu dia misalkan 59 deh. Terus kita dalam simpan kita tinggal save saja. Kita tinggal berhasil di save dan sudah keluar tuh gini. Terus kalau misalnya kita mau edit, gimana nih mau edit nih? Misalkan kita mau edit yang ini deh, Yani Shohana, kita mau edit dia jadi nilainya yang ini jadi cukup sama jadi buruk, tetap buruk, ini sangat buruk, nilainya makin anjlok juga. Caranya gampang, tinggal sudah selesai sampai biasa, edit nanti udah boleh diubah, tinggal klik edit saja, edit, nanti nilainya tuh berubah, cukup, sangat buruk, sama jadi makin turun nilainya tuh. Kalau mau hapus gimana? Nanti tinggal klik ini saja, klik, nanti keluar. Ini data sudah tidak ada, maka tidak ada, maka kita harus hapus. Kita delete, kita ingin hapus data yang terpilih, yes, kita hapus, maka akan hilang. Terus kalau misalnya kita mau cancel itu sebenarnya buat ya misalnya kita mau kembaliin ke semula gitu ya, buat di refresh layarnya saja. Ya bisa juga cari, misalkan kita mau cari yang SD, SMA, SMP, SMK, tuh ada semua dari yang long ini sebenarnya udah sama-sama lowongan L02 nya. Nah, misalkan mau cari yang 0 tahun ini seperti itu, paling ini 05 nicknya. Kita cancel, kita bisa refresh layar karena sudah melakukan penilaian. Sekarang kita masuk ke peringkat SAW. Peringkat SAW itu sesuai level admin, maka kita ganti ke akun versi punya yang levelnya admin. Kita itu dulu pakai yang JP2828. Coba
login. Di sini kita tinggal pertama-tama untuk yang di peringkat SAW itu tinggal ke ID lowongan, kita tinggal apa kita pakai. Misalkan kita mau pakai yang L01. Pertama-tama itu nanti kita kita tombol find, kita lihat dulu penilaiannya semuanya ini. Lalu kalau sudah ini kita pencet convert, nanti dia akan langsung terhitung tuh normalisasinya sama peringkatnya nanti gitu. Ternyata Michelle Yani itu ada di ini, ada namanya yang mirip juga tuh, Michelle Yani yang sudah baru kita buat, ternyata nilainya 2,5. Kan otomatis dia sudah berurutan dari yang terbesar dari yang terkecil. Kenapa hanya itu? Karena kan misal kita mau cari peringkat, mau lihat peringkat nilainya pasti nanti dari terbesar dong. Tuh. Begitu. Nah, kalau misal kita mau refresh semua nih, ya cancel aja. Kita juga bisa ketik, misalkan kita mau ngetik L01 karena kalau sudah hafal. Kalau kita mau cari rankingnya, tinggal pencet rank saja. Nah, nanti keluar. Nah, sekarang kita mau coba ke L02 deh. Cancel dulu deh. L02. Kita cari dulu nilainya. Nah, ini kita convert kayak biasa. Sama kan kalau dari yang terbesar. Terus ini data buat apa? Data itu buat nanti karena data peringkat yang dimasukkan ke dalam database. Jadi pertama-tama kita rank dulu, 02 nya kita rank. Nah, nanti kita pencet delete yang hapus data kayak ranking sesuai data lowongan, pencet yes, nanti dia terhapus. Jadi kalau kita misalnya searching lagi nih L02 nih, udah tidak ada, udah tidak bisa. Nah, karena kita mau untuk pengetesan nanti pengisian di itunya apa karyawan barunya, nanti kita convert dulu aja. Kita ini dulu apa, kita convert udah. Kalau misalnya L02 kita rank, nah terus sudah keluar. Oke, kita sekarang adalah kembali ke back. Kita kembali karena sudah selesai peringkat SAW, kita masuk ke karyawan baru. Karyawan baru itu kita butuh yang namanya hak akses level owner. C meta karyawan baru. Nah, di sini ada ID lowongan, cuma kebutuhannya ini ID karyawan baru, nama, tanggal training, tanggal kerja. Nah, di sini kita bisa pertama-tama masukkan ID lowongan dulu untuk menyimpan. Kita masukkan ID lowongan, kita masukkan L01. Misalkan nanti dia akan langsung berubah nih sesuai dengan jumlah kebutuhannya sesuai dari kita klik. Misalnya kita cancel nih, kan 0. Kalau kita klik, karena ini butuh 8, jadi 8. Terus nanti mau kunjul tabel rankingnya nanti nih, kita mau pilih nih siapa nih yang mau masukin nih. Karena 6 orang ini sudah kita ini adalah Samantha, Christy, Rachel, Patricia, Maria. Kita masukin dulu sih, karena butuhnya 2 orang ya. Kita masukin dulu si Francesca Junior di karyawan barunya kayak 011. Tanggal trainingnya itu ya nanti tergantung dengan pihak ownernya. Bisa masuk tanggal 25, training 25, masuknya bulan depan tanggal 15 misalkan. Kita simpan. Nah, kita butuhnya 2 orang, kita butuh 1 lagi, si Maya Amano 3012 20 misalkan. Terus nanti tanggal trainingnya bulan tanggal 24, simpan lagi. Nah, begitu. Terus gimana nih kalau misalkan kita mau delete nih, misalkan nih, gimana caranya? Misalkan kita nih, kita mau hapus misalkan si Rachel Salom, siapa ya, kita mau delete si Angela Christie deh. Kita delete ya, cukup dengan tombol delete, kita tombol delete saja, hapus ya. Kalau enggak yes, kita hapus. Nah, seperti itu. Karena kita mau menginput lagi, Angela Christie kita masukin lagi. Seperti itu cara hapusnya. Kan ini sekarang jadi totalnya kira-kira ada 11 ya, 11 orang. Nanti kita lihat, nanti itu pasti terupdate nanti itunya.
kita tanggalnya ganti jadi tanggal seperti biasa. Meski nanti kita tadi awalnya pokoknya jumlah karyawan untuk kira-kira 7 orang ya, 7 orang atau 8 orang. Nanti kita lihat pasti berubah, nanti pasti dashboard. Nanti juga kita bisa ini buat refresh, karena ini kenapa saya biarkan kalau misalnya kita saat save dibiarkan begini, karena untuk sebagai penanda bahwasanya kalau misalnya kita buat 3 orang nanti buat input langsung 3 orang gitu, jadi biar nggak repot-repot kembali ke klik ID lowongan. Itu juga berlaku, sebenarnya juga berlaku ke buat yang penilaian juga, ID lowongan nanti akan tetap stay gitu, tetap stay di text boxnya. Kita kan bisa mau cancel. Nah, misalnya kita mau nyari nih, kita mau cari siapa nih, cari namanya deh, kita mau cari namanya deh. Namanya ada yang sama apa ya? Kita mau cari yang ada ma. Nah, ini ada ma-nya tuh. Kan Samantha ada ma-nya, ada ma-nya, ma. Atau kita mau cari sesuai dengan ya 2 nick-nya, nick depannya. Atau misalkan mau cari yang itunya ID karyawannya, atau kita mau lihat sesuai dengan tanggal trainingnya. Misalnya kita mau cari tanggal training yang tanggalnya masing-masing. Misalnya mencari tanggal yang tanggal 2003, tahun 2023 bulan 7. Nah ini. Kalau misalnya kita mau cari yang ada di bulan 8, nah ini karena dia ada tanggal masuknya, ada tanggal di bulan 8 seperti itu. Kalau mau kita refresh, nggak bisa cancel saja, klik cancel gitu. Kita back saja. Nah jadi 11 orang bertambah seperti itu. Nah yang terakhir itu laporan itu nanti bisa diakses sama semuanya, sama si admin sama si owner. Nah, kita klik saja, nanti ada pop-up lowongan, bisa di drag semuanya, pokoknya bisa di drag. Kita mau nge-print calon karyawannya L01 nih, kita print. Untuk Jasper report memang agak lama karena disesuaikan dengan kemampuan PC masing-masing. Nanti akan tampilan Jasper seperti ini. Kita ini dulu tampilannya, kita sesuaikan dengan layar. Nah ini sudah lihat ada 4 halaman, total 21 orang nih. Nanti akan nampilin nama cabangnya, alamatnya, ini nomor teleponnya sama Instagram udah otomatis ada, email. Terus nanti ini karena kita masih pakai owner punya, seperti ini nanti ada namanya, nama levelnya, ada nama kotanya, tanggalnya, ada hari, tanggalnya, bulannya, sama tahunnya. Ada total jumlahnya juga. Nanti juga di semua laporan seperti ini. Nah sebagai awalan untuk Jasper report, misal kita mau save nih, gimana cara kita mau save PDF-nya? Makanya kita tinggal klik yang ini aja. Kalau kita mau print, kita pencet yang ini. Nah kalau kita coba print deh. Nah karena saya tidak punya printer, saya tidak bisa lanjutkan lagi ke operasi ini. Pokoknya nanti kalau pasti ada printer yang pasti deteksi printernya, nanti tinggal atur saja mau printnya bagaimana. Kalau kita mau save, kita klik saja. Nanti ada seperti ini. Misalnya kita mau simpannya di dokumen, misalkan laporan calon karyawan L01, kita jadi PDF dulu, kita save di dokumen ya. Nah, sekarang kita coba buka dulu. Mana kita sesuai dengan tipenya. Nah ini laporan calon karyawan L01, kita pakai Edge bukanya. Kita buka, tunggu dulu masih loading. Nah nanti akan tampil PDF-nya tuh seperti ini. Untuk misalkan mau di save ya. Untuk close Jasper report ya tinggal kita pencet close aja. Untuk ini untuk zoom, menyesuaikan tampilan layar nanti tuh. Kita close saja. Sekarang kita coba yang penilaian. Sama juga seperti ini. 2 halaman tuh 21. Sama juga secara strukturnya juga sama, baik dari footer,
nomor penilaian dari lowongannya sama footer sama header sama aja. Oh ya, untuk tanggalan itu nanti sesuai, misalkan sekarang tanggal 21 bulan Juli tahun 2023, maka dia akan mencetak dengan sesuai dengan tanggal cetaknya juga. Jadi tidak bisa diubah nanti ini. Udah otomatis sesuai tanggalan dicetak gitu. Kita close lagi aja, sekarang kita lihat rankingnya. Nah, begini intinya. Tuh, seperti itu. Sama. Ada dua halaman. Terus kita apa lagi ya? Kita close. Kita sekarang ke karyawan baru untuk melihat jumlah karyawan barunya. Nah, seperti ini. Begitu. Sekarang kita coba gimana cara kalau bisa mau ngeprint, kita mau masuk, kita sekarang kita coba mau lapor pakai laporannya, kita pakai yang akun level admin kayak gitu ya, Johnny 667. Login. Oh, salah passwordnya. Maksudnya apa ya? Saya lupa. Kita cari dulu dari database-nya saja. Oh, salah. Harusnya John. 1, 2. Login. Masuk laporan kayak biasa, kita sekarang pakai yang L02 calon karyawan. Nanti langsung tampil nih. Karena L02 itu Galaxy Park, nih alamatnya, nomor teleponnya dan emailnya. Nah ini sekarang jadi John Terry. Kita coba save aja. Kita coba save. Di sini nanti kita buka nanti laporan calon karyawan L02. Sudah save, kita close saja. Kita lihat lagi yang penilaian juga sama. Kita save laporan penilaian L02. Jangan lupa jadi PDF. Terus yang ranking laporan ranking L02, kita print, kita save lagi, sama tampilannya sama. Ini juga. Yang terakhir adalah karyawan barunya. Dia butuh 3 orang, berarti cuma 3 orang doang. Seperti ini jadinya. Kita save juga. Close. Kalau sudah ya kita back. Karena kita sudah semua operasinya, kita ambil contoh dulu deh. Saya mau contohnya yang misalnya jumlah cabang sama jumlah ini kan 7 nih lainnya ya, 7 kan cabangnya sama yang cabangnya mana ya, boleh nah mini square misalkan Jakarta. Ini cuma sekedar buat coba-coba aja ya. Alamatnya Jalan Taman Mini, asal aja di save kan totalnya 8 ya. Awal mau 7 kan, nanti dia otomatis berubah tuh. Untuk lowongan juga sama, misalnya kita coba aja. Ini total ada 7 ya. Kita coba nih, masuknya Mini Square 14 sampai asal aja 5. Kita save dari yang 6 awalnya, maka langsung jadi 5 jadi 6 tuh. Begitu. Untuk jumlah karyawan juga sama sebenarnya, akan berubah. Dan untuk misalnya mau keluar tinggal klik user logout, dan untuk mematikan aplikasi dan caranya tinggal klik exit. Nah
sekarang kita coba dulu buka laporan yang tadi kita save deh. Ini kita buka semua. Oh, like. Nah, tuh keluar. Juga sama keluar. Dan juga sama laporan ranking penilaian calon karyawan baru. Dan cara matikan aplikasinya mudah ya, tinggal mana aplikasinya. Tadi bisa kita exit, tinggal pencet tombol exit saja, maka untuk langsung mati aplikasinya. Seperti itu saja simulasi programnya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Dan sebelumnya juga saya mau berterima kasih terhadap dosen pembimbing saya, dosen pembimbing materi saya, Ibu Dewi Mustari, dan dosen pembimbing teknik saya, Bapak Hanifah Aswar, yang sudah sangat membantu saya dalam pengajaran skripsi ini. Terima kasih. Dan terima kasih juga apalagi sudah menonton simulasi program ini. Terima kasih.